Syarat membuat sebuah segitiga. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau kita mau membuat segitiga, itu kita harus mempunyai 3 buah sisi. Nah, di sini ada 3 buah sisi. Kalau kita namakan titiknya A, B, dan C, maka sisi yang di sini adalah sisi C, atau kita bisa sebut sisi AB. Sisi yang di sini sisi A bisa kita sebut sebagai BC. Nah, sisi yang di sini bisa kita sebut sebagai sisi B atau sisi AC. Syarat yang berikutnya untuk membuat sebuah segitiga adalah mempunyai 3 buah sudut. Ya, kalian pasti sudah tahu itu. Ini ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C. Yang paling penting adalah syarat yang ketiga, yaitu jika P kurang dari Q kurang dari R, artinya R ini adalah sisi yang paling panjang, maka P ditambah Q harus lebih panjang atau lebih besar dari R. Jadi kalau dua sisi dijumlahkan harus lebih panjang dari sisi yang lain. Kalau di segitiga ini berarti yang paling panjang sisi AB, maka sisi AC ditambah sisi BC harus lebih dari sisi AB. Bagaimana kalau tidak lebih besar atau lebih panjang? Ya, kalau tidak lebih panjang, jumlah duanya pasti tidak akan mencapai atau membuat sudut yang baru. Jadi tidak bisa membuat sebuah segitiga. Oke, kita perhatikan contoh di sini. Oke, di antara sisi-sisi berikut mana yang dapat membuat atau membentuk sebuah segitiga? Berarti kita cek. Untuk yang pertama, kita lihat ada 3 cm, 6 cm, 10 cm. Kita lihat sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang adalah 10 cm. Jadi kita cek, coba 3 cm ditambah 6 cm, itu hasilnya sama dengan 9 kurang dari 10. Berarti bisa membuat segitiga enggak? Tentu tidak. Ya. Kita cek untuk sisi berikutnya. Ini kalau yang paling panjang adalah 11, berarti 4 cm ditambah 7 cm, ini sama dengan 11 cm. 11 cm itu sama, tidak lebih besar. Syaratnya adalah lebih besar. Oh, berarti ini juga tidak bisa membuat sebuah segitiga. Syaratnya adalah lebih besar. Kalau sama nanti baru nempel garisnya. Ya. Kita lihat yang ketiga. Yang paling besar adalah yang paling panjang itu 12 cm. Berarti 5 cm ditambah 8 cm itu sama dengan berapa ini? 13 ya. Oke, 13. 13 ini lebih dari 12. Oh, ini bisa kita buat sebuah segitiga. Yang terakhir, oke, paling panjang 7 cm. Berarti kita lihat ini ada 6 cm ditambah 6 cm itu sama dengan 12. 12 ini lebih dari 7 enggak? Oh iya, lebih dari 7 pasti. Ya, karena lebih dari 7, maka ini adalah bisa membuat sebuah segitiga. Jadi syaratnya sekali lagi, kalau ada P kurang dari Q kurang dari R, maka P ditambah Q harus lebih dari R. Itu syaratnya. Kalau tidak seperti itu, kalau kurang dari atau sama dengan, tentu tidak bisa membuat sebuah segitiga. Oke, mari kita lanjut. Jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga untuk sudutnya bisa kita lihat ada 3 yang kita ingat ya. Ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Nah, sekarang untuk segitiga tumpul itu misal ada segitiga tumpul dengan panjang sisi A cm, B cm, dan C cm.
Maka syarat untuk segitiga tumpul adalah jika A kurang dari B kurang dari C, berarti sisi C ini adalah sisi yang paling panjang, maka C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Kalau segitiga lancip, kebalikannya. Ya. Kalau segitiga lancip, jika C adalah sisi yang terpanjang, maka C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Atau kuadrat sisi terpanjang itu kurang dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Sekarang kalau segitiga siku-siku bagaimana? Nah, kalau segitiga siku-siku tadi sudah kita pelajari dari materi sebelumnya. Kalau sisi terpanjangnya adalah C, maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Teorema Pitagoras. Oke, mari kita lihat contohnya. Tunjukkan jenis segitiga yang memiliki sisi-sisi seperti berikut. Oke, yang pertama 5 cm, 8 cm, dan 12 cm. Kita lihat sisi terpanjangnya adalah 12 cm. Sisi terpanjangnya 12 cm berarti kita bisa ngecek kalau 12 kuadrat itu nanti kurang dari atau lebih dari 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. 8 kuadrat? 64. 12 kuadrat? 144. Gimana ini hasilnya? Kita cek nih. Jumlahnya berapa ini? 25 tambah 64 hasilnya adalah 89. Berarti 144 itu lebih dari 89. Karena lebih dari, maka ini dinamakan segitiga tumpul. Kalau hasil kuadrat sisi terpanjang lebih dari kuadrat dijumlahkan sisi yang lain, itu tumpul. Kalau kurang dari, lancip. Kita cek segitiga berikutnya. Oke, ada sisi panjangnya 11 cm, 7 cm, dan 9. Kita lihat terpanjangnya 11. Berarti kita cek 11 kuadrat itu nanti hubungannya dengan 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat seperti apa? 11 kuadrat itu 121. Kalau 7 kuadrat 49. 9 kuadrat ini 81. Hasil dari 49 tambah 81 adalah 130. Oh, berarti ini kurang. Karena kurang dari, ini segitiga lancip. Oke ya. Selanjutnya, kalau punya sisi 6 cm, 15 cm, dan 11 cm. Ini segitiga apa nanti? Ya. Berarti terpanjangnya adalah 15 cm. Oke ya, karena 15 cm terpanjang, kita cek 15 kuadrat dengan 6 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 15 kuadrat itu 225, 6 kuadrat itu 36, 11 kuadrat 121. Kalau ini dijumlahkan, hasilnya adalah 157. Ini lebih dari. Jelas lebih ya.
Karena lebih dari, maka dia segitiga tumpul. Oke. Satu lagi contoh. Ada 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. Tertinggi 25 cm. Kita cek di sini. Sama seperti tadi, 25 kuadrat itu hubungannya dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat seperti apa? 25 kuadrat itu berapa ya? 625. Kalau 7 kuadrat itu 49. Ditambah 24 kuadrat itu 576. Kalau kita jumlahkan, ini adalah 625. Oh, ternyata ini sama. Oh, karena sama, maka ini dinamakan segitiga siku-siku. Seperti itu hubungan sisi-sisi, hubungan panjang sisi dengan jenis segitiga. Oke. Sekarang kita sekalian di rumah, itu latihan siswa. Silakan kalau ada segitiga dengan sisi-sisinya panjangnya seperti itu, 13 cm, 9 cm, 11 cm, yang B 8 cm, 17 cm, dan 15 cm, yang C 10 cm, 20 cm, 24 cm, dan D 8 cm, 22 cm, dan 12 cm. Itu termasuk segitiga apa? Lancip, tumpul, atau segitiga siku-siku. Silakan manfaatkan latihan ini untuk kalian mengecek pemahaman kalian tentang materi yang baru saja dijelaskan. Oke, itu untuk materi hari ini. Silakan kalian belajar maksimal dengan semangat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa terus berdoa. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.